syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil azimil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua di subuh yang penuh mubarakah ini. Kita hadir bersama di Cafe Kilometer 10 Pasarut Kelurahan Sombok, Kecamatan Sabang Baru, dalam sebuah acara kultum dan dialog interaktif mentubar hikmah di jalan dakwah yang pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Ki Muda Haji Usman Fatihah SHIMPD. Namun sebelum saya persilahkan kepada Alena Guruta untuk membawakan materinya, saya akan tanya-tanya lagi Guruta ini, karena terus terang Cafe Kilometer 10 ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ini. Tentu dari awal-awalnya sampai sekarang terus diadakan pembenahan dalam segala lini dan sektor, di mana kita ketahui bersama bahwa di awal-awal Cafe Kilometer 10 ini tentu berbagai kekurangan yang didapatkan, namanya baru. Makanya dari pihak pengelola dan yang punya selalu membenahi dari berbagai sisi yang dianggap sebuah kelemahan yang ditemukan orang-orang yang datang di tempat ini, termasuk Alena Guruta ini salah satu langganan atau pecinta dari cafe ini. Mungkin pengalaman Guruta dari awal-awalnya sampai sekarang, apa sudah ada peningkatan karena selama ini diadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan itu? Pada Guruta mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bisnis yang paling menarik dengan adanya corona ini adalah bisnis kuliner, di mana bermunculanlah beberapa tempat yang sering kita kunjungi yang merupakan tempat kita makan dan minum. Salah satunya adalah Cafe Kilometer 10. Awal-awal saya datang di sini, tentu yang paling berkesan adalah ya lama baru ada makanan. Jadi koto malufu sempat memaki lape. Nah, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, Cafe Kilometer 10 ini terus mengadakan perbaikan-perbaikan, dan termasuk perbaikannya itu adalah perbaikan yang cepat, karena hanya dalam kurun waktu 2 bulan itu bisa teratasi dengan baik. Alhamdulillah ya, sudah pelayanannya bagus dan menunggu itu sudah tidak terlalu lama ya, dan di pelanggan ini membutuhkan pelayanan terbaik. Napi itu utama ya senyum, namun ini mau diisi tak, itu senyum, pelayanan, kata-kata yang baik ya, seperti itu. Saya merasakan bahwa terus berbenah, terus meningkat, dan alhamdulillah pelayanannya itu makin baik. Maka saya termasuk yang sering datang ke sini dan terus merekomendasikan kepada kawan-kawan untuk bisa hadir. Dan salah satu yang menarik di Kilometer 10 adalah memiliki view yang bagus, memiliki view alam. Dan ini yang jarang dimiliki oleh beberapa tempat-tempat atau kafe-kafe yang lain. Ini view-nya alam, sehingga di samping menikmati makanan juga kita bisa menikmati keindahan alam. Ya, yang mana rawat di patateng ila saulu. Nah, saya mah kukue megaladan la saulu. Ya.
Saya kira itu. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut untuk kesempatan subuh yang berbahagia ini. Materi yang akan disampaikan oleh guru kita adalah pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Untuk kita tahu bahwa Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena Anas bin Malik ini kita kenal baru usia 10 tahun sudah ada bergabung dengan Rasulullah SAW. Karena pada awal datangnya Nabi ke Madinah, penduduk Madinah datang kepada Nabi membawa hadiah-hadiah. Tapi orang tua Anas bin Malik ini disampaikan kepada Nabi, "Ya Rasul, saya tidak mempunyai harta benda apapun, tapi saya hanya mempunyai seorang anak yang saya akan hadiahkan kepada baginda Rasul untuk menjadi pelayan beliau." Dan diterima, dan alhamdulillah sampai Anas bin Malik itu kadang dipanggil oleh Rasul, "Wahai anakku," ketika ada pesan-pesan yang akan disampaikan. Saking dekatnya kepada beliau karena masih umur 11 tahun sudah bersama dengan beliau. Untuk itu barangkali mari kita dengarkan bersama pesan-pesan yang disampaikan Nabi kepada Anas bin Malik untuk bekal kita semua yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga insya Allah kita nanti akan bersama-sama dengan Anas bin Malik dan Rasulullah SAW dalam surganya insya Allah. Pada Gurunda, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir di Cafe Kilometer 10. Saya mungkin termasuk yang datang dari jauh, karena tadi malam jam 10 saya tinggalkan Makassar karena salah satu keluarga kami yang meninggal, Haji Irfan bin Haji Made, ya Haji Ipan. Beliau meninggal kemarin, jadi saya start dari Sengkan jam 8 pagi, tiba jam 2 langsung ke pekuburan. Malamnya takziah, selesai itu jam 10 balik ke sini karena ada pengajian di Kilometer 10 ini. Tema kita adalah pesan Rasulullah kepada Anas. Anas ini termasuk di usia yang sangat muda. Beliau sudah bersama dengan Rasulullah. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa ketika Anas bin Malik mencapai usia balik dan dia tinggal bersama dengan Rasulullah, istri Rasulullah itu tidak pernah sekalipun memperlihatkan auratnya kepada Anas bin Malik. Makanya ibu-ibu kalau pelihara anaknya orang, hati-hati. Narikona rapi balik irona nae. Walaupun kita yang pelihara dari kecil, karena dia bukan muhrim, maka aurat itu tetap harus tertutup. Nah, itu yang mesti menjadi pelajaran. Karena biasa kalau sudah menganggap anak, oh wangga nije anak, iya piarai. Nah, itu harus tetap dijaga. Nah, Anas berkata begini, bahwa hal yang pertama yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada saya, pertama, ya Anas, ahkim wudu'aka li sholati tuhibbuka hafazatuka wa yuzadu fi umri. Wahai Anas, perbaikilah wudu'mu, pasukui batemu majene. Maka baikku kumajene kiro ayana sembara majene ikan tebar wudu. Sampaikan wudhu itu kepada seluruh anggota tubuh yang memang wajib kena. Ya. Dan ketika wudhumu baik, maka hafazatuka
wa yuzadu fi umrik. Malaikat yang menjagamu akan mencintaimu dan Allah akan menambah umurmu. Jadi sitongan-tongan ibu itu jenne papa tambah umur. Sehingga Nabi tak denang karena sarah jenne. Jadi ibu-ibu narekoloki malam pesungat ta meloki ipuji ko malaikat yang menjaga mungkar dan nakir. Salah satu amalan yang disampaikan oleh Anas adalah pasukku bateta majen. Jadi kau to majen ni aja gama cerita, aja gama pacudi, apalagi mak kilo-kilo. Ya biasa to iya roti majen ni apa sih lolong. Nah, sehingga wudhunya itu tidak ada energi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, di setiap kali dia berwudu mesti tenri majen. Karena dia yakin bahwa setelah berwudu akan berhadapan dengan siapa. Nah, ada contoh yang namanya cinta dalam hati itu Bapak Ibu. Itu riolo waktu tak jatuh cinta, aku sih di makunrei, napi lalu ki koyolo bolana, semana saya di dumba aroh. Betul apa tidak? Betul. Maka paro kira-kira pengalaman tariolo. Dumba itu namanya cinta. Maka semestinya ketika orang cinta dengan Allah itu bergetar hatinya kalau nama Allah itu disebut. Maka tuli muda ni mangi nama tangebang. Tetisangan ni mangi nadi pana nauni masjid. Itu karena ada cinta. Tapi kalau tidak ada cinta, silalu rasa dibabas sih. Ya masa dia nasotak koi pula masampaja tuh, si masampaja. Itu karena tidak ada cinta. Maka inilah pentingnya memperbaiki wudhu. Yang kedua, pesan Nabi kepada Anas, iktasil minal janabah wa balik fiha fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Wahai Anas, nareko cemmejunuko palatu lalo ya ruwaye risininna gemma angketuri watakalim. Karena semua itu adalah wajib terkena air. Makanya di dalam bahasa hadis itu dinamakan sya'run tahta kulli sya'rah. Jadi sya'ratun itu rambut. Maka dalam bahasa hadis rambut itu menyeluruh. Nah, ini kemudian timbullah istilah yasinna ulue namanya gemek. Ya, yawana ingae namanya kumis, di bawah dagu namanya jenggot, yawana salangkange asana bulu alepa. Gangkan ya roh, aja nih fataru. Ya. Maka semua itu harus tersentuh dengan air. Dimulai dengan niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Aja napa ada roh itu nya puna dia manis cemi dulu. Udah Muhammad cemi agak pakai selama iya. Ternyata dia tidak tahu niat. Yang kedua, dia tidak mengapa dengan bahasa yang lain. Tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat mandi junub untuk mengangkat hadas basar karena Allah. Tidak bisa bahasa Indonesia. Apa so gini? Wakat tacemi junub patraka hadis sebatu aku karena pengalah ta'ala. Dia dulu mak bahasa Indonesia, mak bahasa Ugi, bahasa Inggris nih. Karena bahasa Inggris nah. Artinya Allah tahu bahasa apapun. Maka yang kedua adalah menyeluruh, menyentuh dengan air. Nah, kalau perempuan ada bedanya dengan laki-laki. Perempuan itu makasi nareko nasi sisi gemek na nasabak malampe gemek. Dia nasi sisi ro gemek na agar air itu sampai ke semua pokok-pokok rambut. Enak tuh napi makunrei aja na tagasan na tak sambungi gemet tak apa yang mau por untuk papi nah halangi sih nah sambung sih ya aja na takote si kue. Kalau faci boleh karena dia menyatu dengan kuku, tapi kok faci memang saat ibu lagi haid ketika memakai alasan kotes mungkin tidak mengapa karena tidak sholat, tapi bagaimana cara ibu kemudian ketika mandi harus betul-betul ini bersih sehingga tersentuh dengan air. Nah itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, wahai Anas, ajak lalu matindro sangadin dan kajenne. Nigana misalnya mate koril natindroy kamu mati syahid. Maka orang-orang yang membiasakan diri agar mati dalam keadaan baik, salah satu caranya adalah majenne napa matindro. Biasa mah tapi ibu biasa ya mestinya barakat na jenne
Dena naga usaha. Makanya kenapa ini wudhu, semua yang tersentuh dengan wudhu itu anggota tubuh iya mau biasanya mah dosa. Mapa mula jari, iya na jari mega dosa. Tingin kara-kara salana, jeput-jeput salana, tanda tangan salana. Nah pudito hatu lima kau. Enali lambace sibang aku pasae. Mana kaje jari dok kecak makau sih. Iya na mega dosa. Kemudian mulut kumur-kumur apalagi timu Muhammad gana dosa kasangnya torilota dosa besar yawana ingat nah. Kemudian muka di sini ada mata ini sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya. Kemudian ulutta di sini ada pemikiran, kemudian lima sampai siku, kemudian seterusnya semua anggota tubuh yang sering tersentuh dengan dosa. Maka ulama sufi mengatakan narikko majeneki aja lalu tersusui. Jadi setelah berwudu aja tersusui. Karena andai kata pandangan hakikiah yang kita pakai, maka kita akan menyaksikan bahwa dosa-dosa itu berguguran dengan bergugurnya air yang ada di tubuh bekas air wudu. Ya. Bahkan ketika orang sufi mandang ternyata air bekas wudhu itu hitam. Kenapa dia hitam? Karena membawa dosa manusia. Maka dia termasuk air yang suci tetapi tidak lagi mensucikan. Nah selanjutnya wahai Anas, upo panna loka mesuri bolamu aja mesu sangadian kajendeng. Jadi memang ini wudhu ini dalam pesan Rasulullah ini 3 kali disampaikan. Perbaiki wudhumu, pesan yang pertama. Pesan yang ketiga, tidur jangan lupa wudhu. Pesan yang keempat, mesugori bolamu Anas ajak lalu mesunade majen. Itu pentingnya wudhu. Jadi ternyata memang wudhu ini ada nilai spiritual. Insya Allah yekun kata denu lemah lepasangnya sengi riba, maka perbaikilah wudhu. Ya. Dan ternyata memang riba itu banyak macamnya. Kalau yang saya sampaikan Jumat yang lalu itu baru satu macam riba. Namanya riba al-qard. Riba al-qard itu adalah riba tambahan. Ya, misalnya pinraki di 1.500.000 tapi paling sumatu 1.700.000. Itu namanya riba al-qard. Ada juga riba an-nasa. Ya. Adalah riba yang bermacam-macam, ada an-nasai, ada riba jahiliyah, ada riba al-yad, ada riba al-fadl. Misalnya riba al-fadl itu menukar barang yang sejenis tetapi takara yang berbeda. Nah, tosi sapi itu ia berekut 3 kilo, ini beretak 5 kilo, tapi 5 kilo bermajani, tapi dengan jenis yang sama. Nah, ini juga masuk riba. Ya, kemudian ada juga riba. Misalnya kata minre 700 sepuh, oke, pinre mau ke 700 sepuh. Nah, tanpa ada perjanjian. Tapi ketika masa dibayarkannya, misalnya 2 bulan, narapi waktu na maka dewi kasih tak kampung akade tu lempajan reku. Tali kak waktu mau apa? Maka dewi boleh mau ke waktu, tapi ya kumpalnya sini matu di waktu itu harus membagikan 770. Maka ada tambahan 70 itu adalah riba. Kemudian ada juga riba karena denda. Misalnya dia mulai pajai remu yang fituratu tapi syaratnya kalau dia mulai pajai harus didenda ko telu sepuh. Nah itu juga riba. Nah ini akan lagi dipacicil oto. Ya, ini itu macicil oto kemudian terlambat si cicilannya, nak kena sedikit denda. Komelo si matuk palunasi maka nakan nasi penalti datanya aku ki pagolok nakan nasi penalti 12 pas. Jadi saya pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya beli rumah BTN yang di Geria Papo itu harga 220 juta, maka kemudian saya menyicil 10 tahun. Bayangkan ketika saya tinggal di rumah dengan cicilan muafal lasat di papeladiku. Nah ya itu dia rampir riba-riba, nah riba je keunrunya. Bayangkan itu. Tapi walaupun saya termasuk pelaku riba saat itu, saya tetap menceramakan bahwa itu riba. Kenapa riba? Karena saya ambil uangnya di bank, lalu kemudian saya beli rumah.
Nah, maka ini riba. Andai kata bank tadi yang membeli rumah tadi, lalu saya beli rumah di bank, silakan bank mengatur berapa saya bayar, itu bukan riba. Nah, akhirnya saya berdoa, ya Allah ya rahmat alaik, kasih dalil deh boleh mundur apapun. Akhirnya 5 tahun berselang bisa terlunaskan itu, alhamdulillah. Nah, setelah itu kemudian beli mobil Agia yang mata itu masa mangit cicilan oto si babola, maka reka riba mana ya? Pokoknya riba koto letuk boleh, riba to yo lalu macarama. Pokoknya sian ring riba. Tapi saya terus berdoa, ya Allah, katanya kasih lo kuam lo bukan nih. Nah, akhirnya kemudian bisa lunaslah mobil Agia. Namanya sudah lunas, maka dari keluarga dia dulu manja medita ya kok foto fancet apa kalau dakwah SL mata Andre. Ah, digantilah mobil ras yang saya pakai itu. Jadi saya datang ke bank bahwa saya mau sistemnya sistem Islam. Ini nama liaro OTW, aku Toyota, nanti saya beli ke kamu. Oke? Sampai itu dibahas, terserah kita Pak Ustaz. Sampai DP yang dia minta Toyota yang 5 juta untuk bookingan awal dari mobil itu harus saya minta ulang. Kalau itu 5 juta karena saya tidak beli sama Toyota, saya beli sama bank. Akhirnya 1 bulan yola rase banyak-banyak setifatannya tona riba. 1 bulan kemudian angka disuruh napoleh Jakarta. Tertulis terlambat 1 bulan didenda. Tak masih kaya. Yang tadi saya sudah mau tobat karena saya mencari penjelasan ulama bahwa kalau kau tidak bisa lunasi, biarkan jangka waktu itu berjalan, tapi taubat setelah itu. Kalau mampu selesaikan. Akhirnya setelah saya baca 1 bulan wala manyaman, bulan kedua mampa mula si maresa ufa kalau mau riba si otoy atau apa lo mau lu ya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah talika kasih dalil lo sikap pasalah saya. Akhirnya cicilan 3 tahun, alhamdulillah 2 tahun, sebelum bulan Ramadan kemarin saya lunasi tobana. Jadi sistem apapun yang kita bicarakan dengan konvensional dan sejenisnya itu tidak bisa masuk pada sistem yang namanya sistem yang tidak riba. Tetap ada karena itu memang sudah masuk dalam sistemnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan segala kesederhanaan, ya, dengan segala kesederhanaan, maka kita butuh orang kaya. Misalnya kita doakan saudara kita Haji Rahman Rahim, karena puro mancing itu sugi talangga-langga. Amin. Supaya apa? Ya kongka ustaz imal lo meli motor, dia tidak lagi ambil riba. Dia datang sama Pak Haji Rahman Rahim, Pak Haji lo kasih meli motor joko no malah pakai ini caranya yang kalau meli ke motor alina makse loko yang ABS atau yang biasa, yang ABS supaya imam tidak dianggap enteng. Iya, ya kan imam itu harus makanya imam itu harus necis. Itu carana makura lisan pak baca doa. Nah, ya mau paro songko dipakai mak baca doa. Mau nggak nikut? Coba kau jasa baru, macici soli. Coba kalau imam cincin 60 juta, musadi. Ya, jadi harus tampil necis, bukan untuk penampilan, tetapi bahwa kita ini juga punya kemampuan. Akhirnya dia beli dulu motor itu. Karena Pak Imam, karena saya sudah banyak uang, tidak usah saya beli 28 juta, saya jual ke kamu cukup 29 juta. Ya, saya akan mulai malaka cicil itu mau dibawa, yang peti sitong valunasi, mau ke 2 kali, 3 kali, 5 kali dan seterusnya, peti 1 tahun. Nah, ini kita butuh orang-orang Islam yang punya kemampuan sehingga kita terhindar dari riba itu. Nah, selanjutnya pesan Nabi, ya Anas la yafutanna raka'at duha fa innaha salatul awabin. Wahai Anas, jangan kau tinggalkan sholat duha, namun 2 rakaat adalah tak sesuai. Dan saya yakin ibu ini biasa mana masuk pajak duha. Betul apa tidak? Ya, biasa masuk pajak duha 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, biasa tomak gosip sejak 2 jam. Nah, jadi dia agak plus minus. Iya. Tapi alhamdulillah itu kita usahakan terus beribadah. Karena sholat duha itu bagian dari sholat taubat. Ternyata sholat duha bukan hanya sholat agar Allah memberi rezeki. Ada yang bertanya, kalau begitu Pak Ustaz, ada yang sholat duha
supaya dia bertambah rezekinya. Itu ikhlas. Oh, bukan ikhlas. Nah, bukan itu masuk ikhlas. Karena yang menjanjikan pahala juga Allah. Yang menjanjikan pahala adalah Nabi. Ya misalnya dia nasenai ko mu ikhlas mau baca surah Al-Waqiah. Pak ini mau baca surah Al-Waqiah kalau kosogi. Oh tidak, karena memang Nabi menyampaikan bahwa salah seorang sahabat Nabi Utsman bin Affan maka aja nama mana kagadiku akan mengulangi keluargamu komate ko. Saya sudah ajarkan anakku istriku baca Al-Waqiah tiap malam, karena saya pernah mendengar Nabi siapa yang baca Al-Waqiah tiap malam puradek narasaka ya sange perri nalino. Berarti bukan kita yang mengharap, tetapi karena memang harapan itu memang sudah disiapkan oleh Allah. Jadi keikhlasan itu juga terjamin dengan pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah. Selanjutnya wahai Anas ajak lalu matin rokok soy nan nia narekowan diwi sangadina mapacing atimu polerisini nala saati. Nah jadi orang biasa maperti atina sere ati perti ati tampu ati dan karena cecok ngatina aja lalu matin rok. Nah, aja lalu matin rok. Apa ini cecok kan nanti dia jaga madece manet tu maja bali bola maja si kantor maja follow film maja dia maja mana makanya nasabah ati cecok kan. Ya, dan sini bagian dari cecok ya pandri kan mana. Nah ini bahaya. Makanya yang perlu kita hadapi adalah perbanyak zikir. Nah, itulah makanan hati. Ya kalau futu, alhamdulillah kita disiapkan futu. Dan ini kalau saya lihat kopinya ya kopi aslinya kilometer 10. Jangan lupakan apa namanya? Jangan lupakan dia. Saya juga penasaran apa judulnya ini kopi saya baca di situ. Jangan lupakan dia. Oh ternyata ini detongan rule malufai. Iya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu pesan-pesan Nabi kepada Anas bin Malik. Yang terakhir adalah wahai Anas, ketika kamu bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bisa lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berjabat tanganlah. Ya, ini kan ada corona jadi ada apa? Protema tinju sibita. Beda-beda tuh cara nama kue. Saya tiba di acara, namanya apa tinju? Terpas sama tinju toka. Oh ternyata lesi siku agi pakue, patinju, angkatona aja nama sapatuna menisikan nah. Maka rakaiko mau dibawa. Yang penting hatimu tersambung. Maka ketika berjabat tangan apa kata Nabi, maka mereka akan diampuni dosanya. Nah ini kanjana kota majama-majama. Jadi kenapa kau hiolo majama-majama? Tena pura masuk aja majama-majama, masuk aja majama-majama. Terus ya dampet-dampet. Bahkan terhiolo tak si tangga. Makanya si tangga upa-upana baju-baju na mata watak kaleku rufaku dekni gaga wita kubola matamu apa wujud no macawe itu mati. Nah, jadi itu salah satu tanda kematian. Saya kira ini yang saya sampaikan sebagai awal dari perjumpaan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Oh Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penyampaian materi dari guru yang sangat menarik. Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang disampaikan guru kita ini intinya bagaimana kita ini bisa mensucikan diri kita secara lahir dan batin. Maka dengan demikian barangkali karena ini sesi dialog, mengingat juga waktu saya tidak terlalu panjang berkomentar tentang kesimpulan, maka intinya itu bagaimana kita bisa mensucikan diri kita secara lahir batin termasuk dalam muamalah. Maka dengan demikian untuk sesi tanya jawab ini saya berikan waktu untuk 2 orang penanya. Jadi sesi pertama silahkan Pak Haji Burhan Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Setelah menyimak daripada apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, saya tertarik sekali dari pesan Rasulullah kepada Anas bin Malik bahwa bersuci apa mau berangkat atau apa yang kami ingin tanyakan ini bersuci setelah mau tidur, setelah mau ke ranjang.
ini kan istri dan suami kan saling ini ya ko majenne ki nampalok ike kasoro igi sana bene rusak si jene. Apakah bagaimana ini nanti penjelasannya Pak Ustaz? Iya, aku ya lo jo kemajenne ya biasa ini. Tiada ko to lolo lewu, jadi salahnya sidak pesiki bene. Nah itu. Yang kedua mengenai riba, saya sudah alami ini Pak Ustaz. Pernah saya didatangi orang, maka dia angker kasih kompaku dia najok ke dia bantu kak, dia gak boleh solar dengan catatan insya Allah matu nasa ko mau fakir ya rodita nasa walewe sedi juta kenana si karung ya kode walingi dia najok ke kompana dia akan dia solar hidup pa ya roa se walingi na hidup pa sewe ang kasi karung ribana loi hindrangi bawang terus terang Pak Ustaz sehari-hari sumpulolo hindrangi dia na wajar kak letu maka kue 0% atau 0% tidak ada ribanya itu dia wakil ada. Jadi rusak itu hubungan silaturahmi. Dia sisa hubungan lagi. Ikasih agak dia kayak sabar ki. Dia nak ada sumpul lolo, wadi hindrai makamat. Dia itu nak wajah ki. Ya kode ini. Sekira itu saja Pak Ustaz. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, tapi masih ada satu. Jadi yang ingin saya tanyakan, melokap pakas yaro materi Jumat yang lalu, karena saya tidak sempat hadir nasabah mage masalah motor, bosi topi. Jadi angka narampi guru taro, ditujuna masalah atau maketan di galuh. Dan ini yang banyak. Jadi melokap pakas, melokap pakas, maka nareko misalkan. Wah, kata ningi galuna guru tapak bahar 20 juta, wah kata ningi galuna, apakah riba ya ro? Nareko walingi dui 20 juta pak bahar, agak istilahnya ya ro tuh mak kata ningi galuna dalam mana nih waselena, ya, begitu. Nah. Jadi loka pakas nasabah angka nasa guruta panur di maratama karena jangan mengambil keuntungan dari uang yang kita pinjamkan. Apakah riba kira-kira ya nareko wakatan galuna apa bahar wala mana waselena nenapa ya di 20 juta tetai suku 20 juta dia kurang. Nah, jadi loka pakas barak kambang ifahamana nih ditujuna masalahnya yewe. Ya kami di matu ku akhirnya situ tuntut ke makarwa bisa mau boleh Pak Ustaz di Boraki. Nah begitu insyaallah sekian dari pertanyaan saya. Yang sangat menyentuh dan memang itulah hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Jibu Ramade, maka ya susah maka itu mapi pengen dan biasa mencegi Bali. Nah itu banyak terjadi. Untuk itu barangkali untuk sesuatu dan persilakan kepada guru untuk menjawab kedua penanya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sangat menarik. Bahwa di satu sisi nelora kinabita majenne na pematimro. Sementara kotolo matimro atau sigesa benewe madusakan nih. Nah, inilah Imam Syafi'i yang kita ikuti bahwa batal jenne nareko to sigesa burani makumre. Nah, dek nomor 3 menurut penjelasan Nabi Duta bahwa yang penting lo tak tama kamarae majene bersentuhan dengan istri di dalam apalah saja, bahkan berguguranglah dosanya suami yang memijat-mijat istrinya, istri yang memijat-mijat suaminya. Jadi si pesek-pesek untuk hilang.
Iya hiasannya at-tazwiju barakah. At-tazwiju barakah. Nah iya alibelenge penuh barakah. Jadi keberkahan dalam rumah tangga itu kita nggak bene apalah, tangga kira-kira apalah, aduh gimana? Pesai apalah, igeser-igeser apalah, aduh. Jadi kau tanya bene itu ya, dosa lopung lo, deh setan na benci lo, ya malaikat isi bawa nabita. Nah itulah pahala. Jadi baru masuk. Nah bahkan begini. Setelah kemudian si pesek si kemudian si pesek nah terjadilah penalti. Nah maka ternyata anda guru tadi hadir menuas minta menjawab begini. Ya ajen ini kurang mau tidur. Tapi caranya tuh ajen anda itu cepet. Sementara wudhu tidak bisa mensucikan orang yang hadas besar. Maka dalam anda guru tak ternyata jene untuk melok pakai mas sempajan cengnya tuh jene pasir ceme nah ye ke jene supaya dek na tandro ki malika ikut mati nawa itu wudu'a lit ta'abbudi. Nah itu niatnya. Jadi nawa itu wudu'a lit ta'abbudi lillahi ta'ala. Saya niat berwudu sebagai wujud penghambaan supaya dek na tandro ke malika taruh ke majene kenapa napa mati. Ya bisa nih pandai yo, apa ada yang bisa pandai menandro darah, desa tanah bolokan anakmu. Ya nama biasa makanya agak kayak tuan anak dia nak bungkus itu bolokan. Ya nah, itu cara-cara. Ya, jadi dia nomor gagal kemajuan nampak sama. Ya itu yang disampaikan oleh Nabi berwudu kemudian tidur. Maksudnya berwudu baru kemudian ke tempat tidur. Lalu kemudian bersentuhan dengan istri, nah itu tidak masalah. Ya itu pahala ya dari Allah. Nah, yang kedua, ini pan reseki Pak, lo ini min sohar, angka sisi karu. Iya, ini harus si karu di mana roh? Jadi memang agak susah kita ini Bapak Ibu, ipindre kita tanpa ada tanpa ada tambahan. Ye mega ngaraji makam aja. Ikung kemin rei ini puji, tabang tu ka kasih tari tio rokok sisa nayakan. Siulat janjina 20 dia gamong. Talumpula to siruntu ko basa salo jampu iyo lebih maju. Ire ta apa maju? Ya sina cupu ngeye. Nah sesiro kasih para lo memang kasih. Sisa nato joka singa yo lebih macai. Mau tulisina kak, wajah mau butuh konggadi, harus hilanglah persaudaraan. Inilah istilahnya iturung itawe alina turuki. Nah seandainya makasih mana tuh minrenge, bahasanya ya misalnya, saya punya uang di ATM, ya deton mega tapi kalau orang mau pinjam misalnya 5 juta, minta kayak lepas kita 5 juta, sulam muah, pakai nih, deton mau pakai ya, nah deton mau pakai. Tapi sulam ya, oke sulam. Akhirnya sulam. Saya punya teman di Bulukumba ini. Dia pinjam uang 2,5 juta. Dia telepon saya, Postas terbantu kak 2,5 juta. Agak seminggu nah. Saya mulai seminggu. Sulam. Akan tanggal saya setinggal tanggal 15. Jadi tanggal 15 udah pemana? Oke. Jadi pada saat 1 bulan tanggal 15 saya WA. Tolong 2,5 juta dikirim ke rekening saya tanggal 15 hari ini. Langsung dia kirim bukti transfer. Nah itu namanya saling percaya. Ya kumapa korba tewe minreng nama mati. Saya kalau minta 10 juta ala dia. Tapi Romega 2,5 juta atau 10 juta atau 7 juta rejimnya wajah maka aja. Yang paling menyakitkan nareko engkatoni anak emak kuliah engkatona lo di wajah iya engkato tanggung tak. Dan ini pernah terjadi Bapak Ibu suatu ketika ada orang yang datang kepada saya ibu-ibu, Ustaz, alekat kasih Pak doa bara kuamangi magati kana wajah temami, engka sila suratku bilang apa boti. Dan dia harus dimenrena asal 10 juta. Oh, mega tuji. Nah satu ini bayar, ya pandasi di bulan 50. Makanya saya termasuk bersyukur yang datang melamar ke mertua saya.
Beliau hanya mengatakan siaga pula di Menrena, dia mengatakan ya sesuai keikhlasan dan kemampuan. Ya, transfer bani matuna ya di Menrena aku rekening cukup idiknya si banyak misalnya. Jadi sampai hari ini ya, dia juga keluarkan misalnya maka ada siaga Menrena. Nah, jadi saya aman. Mega togi cek togi iya bisa memoto aku misalnya. Sehingga makanya matu aku rote mega pada Venre kamana ya terompo sangi komegai sisa cedek matu nangga mariawo kita ya apa kau tidak bisa nih kan tidak masalah. Nah disitulah tapi mengkata to sepuluh 5 juta Venre kangi gina yang makun re yang 15 nakan 30 juta. Nah sabade nulek 30 nah sabasa pisana ulah rioro 30 juta. Nah ini bahaya. Nah jadi sudah ada kebohongan di awal-awal itu. Kenapa tidak jujur? Sekolah 5 juta, nah sama ibu di toko, lo tuh dipajaji nih, aja nih pau. Ya tidak mesti juga ditampilkan nanti pada acara Mappetuada. Nah siapa? Dan seterusnya. Jadi inilah sebenarnya lasatanya. Nah seharusnya ada jaminan. Inilah bagusnya jaminan. Kalau orang pinjam harus ada jaminan. Maka sesuai dengan pertanyaan Ustaz Edo yang mengatakan menesani ribana ya kumakana ya Allah wasir nagalungnya. Bapak kata nih, ya apa katanya galungnya 20 juta, lesu tidak 20 juta dalam jangka 2 tahun, tapi selama 2 tahun ya Allah wasilena riba lupui. Nah iya solangi situ anak tamagi na pedi matoko. Nah iya solangi otak anak tamagi na pedi betah. Iya solangi magi na pedi mafalla. Ona wani ini semato tuli mafalla isati. Di sekarang yang aku coba lihat Bapak Ibu Saudara, dia mulai jadi panan-panan nanti aku kue. Nah sama itu ya cara mani ya riba riolo pana riolo apa itu dia nih tak. Dia kalau mengkali nggak baca, dia kalau mengkali setelah nanti nggak bahas gurta ya. Cuma kalau dibahas ini tidak ada yang mau tanyakan, tidak menarik untuk dibahas. Apa orang selalu mau menghindar? Apa ya maro dipegang? Nah coba apa yang merusak? Ya riba andrenya nata. Iya lu pagi mak bola, iya naruh buka mero tama babuero anu ribero. Maka apa tidak merusak? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah makanya kita juga tidak bisa memprediksi penyakit. Coba bisa makanya Andrea aja yang Andre makukan atau sehat, malolo akan nagula, tomacuan akan nagula. Harus. Desa lah saya makukan karena makanan itu mesti dijamin halal. Nah itu tadi, tetei riba. Ya harus ikan ngero, ya ero masa nih, ya. Maka yang perlu adalah jaminan. Ya kong tahu misalnya minrat di 10 juta, ada jaminan. Oke, BPKB motor aku makatan nih. Nah BPKB motor, jadi aman ki, angkaya katan nih. Nah dia mulai pajak ingramu dalam jangka waktu yang ditentukan 10 juta 1 tahun. Nah dia mulai pajak dalam jangka 1 tahun, saya berhak menjual ini motor, apa kayak BPKB nawakatan ini. Saya berhak menjual, lalu kemudian yang besar 5 juta lina motor taruh wala di 10 juta, boleh sungki dita 5 juta. Jadi kong kejaminan, kenapa ada jaminan Bapak Ibu sekalian? Dia kalau maju diculik. Nah ini, ya kong kejaminan, dia kalau maju diculik. Woi, iko diwajib aku mama tanah balu jaminannya, kurang balu mama muai, agak di umur, agak di yola. Ini bagusnya kalau ada jaminan. Ya, jadi jaminan itu memperkuat agar orang itu jujur. Makanya Nabi, Allah mengatakan bahwa dalam setiap perjanjian, dalam setiap hal yang kau lakukan dengan manusia, tulis. Aja lalu nadi toki. Kenapa banyak tanah wakaf sekarang kemudian dituntut oleh anaknya yang kemudian masjid dibongkar, kemudian tanah dijadikan ruko dijual oleh anaknya karena pada saat diwakafkan tidak ada hitam di atas putih. Ya, kayak menangi keluarga pada anak-anak itu sepah makai syukur yang bomu masih na bangun kayak apalan ada dena bicara apalan pokoknya masuli tane makukue. Nah inilah pentingnya catatan ya, catatan. Jadi kong katolong minra pak tanda tangan memang nih ale ada di macam jaminan ya ya konika jaminan makanya jaminan itu Bapak Ibu sekalian dia lebih besar daripada utang. Orang pinjam 1 miliar pasti di bank itu jaminannya lebih 1 miliar.
Ya, ini bagusnya. Kau 10 juta minran na BPKB motor mu minran awala. Nanti wajah indraku indramu ubah motor. Jadi kita juga aman dan kayak katanya. Apa itu dia nama bahaya. Tapi memang aku ke luar biasa culenya tahu. Saya punya sahabat di Sidrap Bapak Ibu sekalian. Maka dia 135 juta lina tona. 130 nelong itu kesidra. Tiba-tiba ya sahabat maka dia aku ni singkat di Bali. Angka melobi 135. Kalian nama BPKB na lona jo katira nih. Cina kita ketemu dan ambil uangnya. Ternyata apa yang terjadi? Oh, iya nak BPKB na desa na balu otoy. Iya BPKB na pertama ke koperasi. Keluar uang 70 juta tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Nah, pada isu toy, ini na jadi tenan otoy. Nah, pada isu toy, pada isu steke kan aman. Mobil bisa dipakai tanpa BPKB. Masa steke BPKB na semua ditale. Mau ditale walu baik. Padahal itu sudah masuk di koperasi dengan uang 70 juta. Saya yang kemarin dipanggil untuk menyelesaikan itu karena sahabat saya di Pangkajene, karena koperasinya disingkat, saya datang di koperasi. Tidak bisa Pak Ustaz. Kalau saya kembalikan BPKB-nya, bagaimana uang saya siapa yang mau tanggung? Kecuali kalau pihak ini mau bayarkan 70 juta, saya jatuh. Ya situ membayar 70 juta. Harus. Disinilah rumitnya Bapak Ibu sekalian. Nah, nasabah yang kata ya otak-otak kotor. Mana kaji otak ini sama kena Abu Jahil si puluh. Inilah pentingnya. Itulah jadi saya juga heran. Ya si komutim mengkalingan cara majen aja mamela majlis tali kan nah. Angkat tua majlis tali 10 itu lu tahu timah majlis tali. Tu isi salah mau apa gara-gara mau? Lalu ni jika aku sama jampu aku ni. Ini kan itu pulang. Jadi bayi semata pun pada 10 atau mengkalingan cara mau asal. Gara-gara bawa hanya beda pendapat magi sih tak pasti salah. Nasi minggu dan nasi wada 20 jadi mama majlis tali magali ni. Poli ni pak ketua muli dan celia. Tak kalau magali ni pada 10 itu tim mengkalingan cara. Padahal mestinya 10 tahun itu adalah waktu yang bukan waktu yang singkat untuk membuat diri itu lebih apa lebih tawadu, lebih berserah diri, lebih mampu menerima keadaan dan segalanya. Itu dia yang sebenarnya harus kita capai Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu jawaban dari saya. Jadi mudah-mudahan hindari mana riba. Artinya ada usaha, ada tekad. Nah, kalau ada tekad, ya itu tadi. Kalaupun cicilan masih berlanjut, riba tadi tetap berlanjut, minimal ada tekad sehingga nanti tinggal menunggu rezeki Allah mampu menyelesaikan itu. Yang harus ada tekad bahwa dek cana apa kro. Jadi kalau wajah nih matu galuna 20 juta, aja nih. Atau kalau hari ini sudah tahu jawabannya bahwa mengambil hasil itu adalah riba, aja nata alih hasilnya. Nah, kecuali kalau dia perjanjian, mana tadi itu pindrani 20 juta. Nah, itu kan perjanjian tapi nah boleh waselina tali makaruhan alaka. Nah, itu boleh karena tidak didahului perjanjian. Nah, makanya sebenarnya riba itu karena adanya perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, mereka minta 20 juta ya tali 1 tahun, 2 tahun. Nah, lagi ya, tapi ternyata tungka mengala tali makaru 10 karung. Nah, itu tidak riba. Karena tidak didahului perjanjian. Jadi kalau kita pinrek indra tani, pinrek kau tota tani, sisa nama anak pun basic, alhamdulillah, tuh mengerti pinrek. Ini kau makan pinrek ngamuk, kau motorku, tapi kau boleh sematu penuh bensin, riba di bensinnya. Karena didahului perjanjian. Maka sebenarnya yang perlu itu adalah saling mengerti. Nah, mau pakai oto nanti Pak Bungke bisa yolo. Nah, mau valesu. Ya, mulai telu strek bensinna, tapi nasabah na pinrang tan upakan na 5 strek, 2 strek na dek na riba. Nasabah mage deni suruh ki. Tapi yang mau mega makokwe mapacin na lote bukan na valesu. Panno bensinna, panno strek na full, 2 mai na sesa. Agaro. Niga mapakro amore tama to. Amore tofa mak bali bola tofa. Jadi ini maku gue. Saya kira di situ pengertian yang kurang. Ya kalau hidup dengan pengertian ibu-ibu yang kuminreki bawa tak dua ngesol boting, dua ngesol aja nasi minggu. Lo tuh pakai di boting, pulau boting. Iya. Jadi yang mau tuh madosa topi, madosa 5 janji dua ngesol. Muka cewa katoli tahu jadi 2 dosa tak dosa mak balik nasabah waktu yang tetap
mutambe dosa tak umpat diri tidak tahu. Makanya aja dia umagaya nari kono nami tidak gayang. Aja dia namu magaya kasih. Kalau kuma aja nah. Kosan nela Jepang minrulin melihat tuh pak kerja kebutinge. Kenapa tuh dah mulri kita alu tuh dah mulri. Apa beda tuh dah mulri sih batu dayo. Yang beda dia nak lagi shooting aku tuh dah mulri. Ini namanya kamu aku teh bener nak makan buah. Sepuluh kasih di masa bisa iya kalau itu bisa panen. Pokoknya balik galu bener kamu makan bener maka. Makanya saya termasuk pembimbing ibadah haji dan umrah PT Darmawan Bapak Ibu. Yang paling saya pusing adalah kenapa sih dalam manasik orang tahu bahwa wanita yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan, lalu kemudian di Mina dan Arafah, pokoknya rambut sehari itu kan tidak biarkan keluar maupun raya. Jadi bawa sini masih lampa deh, yang pertama ganti magi, idan dako, nak kodam. Begitu ketatnya, sampai di mana-mana dia harus pakai kaos kaki karena dia tahu wanita yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Tapi saya komel sunnah boleh jad dalam tujuh panda makasih mau pakaiannya. Tujuh panda letu sengkal lepang pangkajene. Aku ni pangkajene meta mata itu bersih. Maja ne meta mesumana ni beda mesu ni rencong mesu boni songko Jadi ya rogo lopu ilagai nei pingre na songko mispaewe nei papatik citi loyo. Ye ko jala o juga jala songkona. Nei pasar na yero manik-manik Korea liko makasih ba Madinah. Ya, luki lambak kue. Na pitolo parfum. Ang kanilaki na kasih Kak Dawi. Tapi sebut Kak laki na Kak Dawi. Mana ka mana tahu lengi Kak Dawi. Apa yang kita kau boleh makan? Ya kasih teh mega tu lima mako na disa kada ni na ye bauki. Nampak tiap aku boleh kamu kata kalau masa dicilin pada lo bola. Apa yang ini bisa teroni karena jam mungkin karena Mario to kasih tahu Tetapi satu sisi ada pelanggaran syariat. Maka Bapak Ibu sekalian, saya termasuk pembimbing ibadah umrah dan haji yang tidak suka membawa jamaah perempuan untuk mencium hajar aswad. Ya kalau ada yang umrah di PT Darmawan, kalau perempuan Pak Ustaz, TV kak bawa hajar aswad, dehu TV. Kecuali kalau laki-laki. Kalau laki-laki insya Allah saya bawa. Tapi kalau perempuan, kenapa saya paham hukumnya? Mencium hajar aswad itu adalah sunnah. Sunnahnya pun pada laki-laki, ya, bukan pada perempuan. Lalu tiba-tiba beneta, lo juga mau postas boswaka, coba bayangkan, gau sunnah melodi pegau, kita melanggar sesuatu yang wajib. Nah, sabab mesti ukarawak, usopoki memri nampak tabau. Ye kode uta haki, de uka doki, naresa kita we. Bayangkan nih, tiba-tiba makan tahu, jangan postas nakado beneku, harus jangan yang kelinga, ya kan? Jadi jangan bahwa syariat itu memang perlu kita pikirkan. Oh jangan bawa lomuk bawa hajar aswad, mulanggar yero apa namanya? Kata orang makmum deh, talon bawa nama, les dia nak bawa. Ya kau tu stasiun sungkut, ya kan nama mau sungkut. Kira-kira kan ya kata ni sungkut tahu. Nah tomato aku bukan persoalan tomato malu pada bahaya. Nah maka kalau ada ibu yang mau mencium hajar aswad, panggil suaminya. Maka kalau berangkat umrah jangan berangkat sendiri, berangkat sama suami. Nah, suami tak suku gimana kata namanya. Ya ini kemudian kalau mau sopo kono apa? Nah ini masalahnya ya sering mawatang laki madodo laki mawatang makmum rayu. Alena suami dah disuku. Nah, jadi kalau memang tidak bisa mencium jangan. Inilah praktik ibadah Bapak Ibu yang menurut saya yang harus saya sampaikan karena itu adalah bagian wilayah saya untuk menjelaskan ya sehingga ibadah haji itu bisa sempurna, ibadah umrah itu bisa sempurna. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang lupa ini mana butuh ya. Saya kira ya demikian penjelasan dari Dirta, mudah-mudahan nampaknya. Namun sedikit sebelum kita tutup dengan doa boleh Dirta tadi di pertanyaan itu sebagai kesimpulan barangkali bahwa yang menjadikan sesuatu itu menjadi riba karena perjanjiannya. Makanya ketika hal-hal yang dipinjam orang tanpa perjanjian ketika ada lebihnya, maka itu tidak termasuk riba. Contoh kasus yang tadi yang disampaikan Guru Kak, aku balik lo tambahin nanti, tambahin nanti persoalanku dikasih janji, tiwas-was lah, tambahin Kak aja deh kan.
Yang kedua tadi itu harus ada perjanjian, yaitu menjadi persoalan karena yang pinjam itu keluarga dekat, teman dekat, ya gue perjanjian lah seperti itu percaya di anggota, itu percaya pisah-pisah ini persoalan. Yang susah barangkali tadi ya apalagi tidak satu solusi yang disampaikan kita dan itu memang ayat seperti itu. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, percanyaannya Pak Ustaz Ridwan, bahwa bagaimana hukum gadai tanah itu yang kalau 20 juta misalnya dikembalikan 20 juta dan hasilnya diambil semua yang menggadai itu nasa guru tauna mana salah ada nih di Balopo. Maka salah satu yang seingat alena guru ta gaji guna perintah sebuah guru ta kemarin siapa meringannya. Kalau memang belum kita bisa total siapa meringannya. Artinya ketika engkau tahu Mas Sandra Galung 20 juta bolehlah kembalinya 20 juta tapi serahkan kepada ya galungnya kalau lah punana galung nah kata wasit untuk kalau memang kita yang kelola langsung ya rumah dikurangi boleh dihitung dari hasil dan dikurangi dari yang 20 juta ya rumah penjelasan juta kemarin itu walaupun itu masih tahap riba mau tapi siapa menivih seperti itu. Jadi cuma persoalannya sekarang ada dilema yang dulu orang kalau perkataannya galung itu apa standar galung betul-betul orang pakai itu istilahnya menyambung hidupnya akhirnya renovasi sekolah anak tapi sekarang ini rata-rata ya rata mau perkataannya nggak mau perkataannya dari lo ditambah dari nasi bagalnya jadi ternyata pedih. Nah ini persoalan tapi itulah tadi sebagai kesimpulan barangkali dari kita ketika kita tahu sesuatu yang riba atau yang haram, kalau memang belum bisa kita mampu menghindari secara 100%, pertama niat untuk tinggalkan semua, yang kedua cari jalan yang paling menifih, dengan selalu ada niat untuk tinggalkan itu seperti tadi ya, seperti itu selalu berdoa kalau PK boleh dipantau seperti ini karena kondisi dan keadaan yang menghendaki seperti ini sehingga saya melukis senantiasa minta kepada Allah mudah-mudahan dengan bantuan pertolongan Allah kita bisa terhindar dari segala hal-hal ibadah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati karena kita juga kasih waktu mungkin inilah cuma 2 penanya untuk subuh yang berbahagia ini. Jadi sebagai kesimpulan terakhir bahwa apa yang disampaikan Guru Ta intinya mari kita senantiasa memperbaiki wudhu kita yang intinya wudhu itu mensucikan diri. Tadi masalah riba juga disampaikan Guru Ta berarti mensucikan diri kita lahir batin. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan subuh yang berbahagia ini kita mendapatkan limpahan rahmat hidayah berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu kita kapan dan mana saja kita bisa mensucikan diri kita dan mensucikan harta benda kita termasuk keluarga kita semuanya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh Guru Ta. Pada Guru Nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa semoga pertemuan kita pada subuh dan menjelang pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian acara kita pada kesempatan yang berbagi ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bawa pulang saja.